الله عن أدب وصدق ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin wa ila anqal al-babul khamis asyar fi fadilati sunan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yawmi wa laylata ithnatay asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'ashri dakhala al-jannah. Alhamdulillah, sampai kita kepada fasal atau bab yang menerangkan tentang keutamaan salat sunnah. Salat sunnah pada dasarnya adalah tetap perintah Allah. Yang menjadikan landasan contoh adalah Rasulullah. Karena manusia yang paling sempurna di dalam ibadah melakukan perintah Allah yaitu Rasulullah. Dan yang paling sempurna manusia untuk dijadikan panutan dalam kehidupan ya Rasulullah. Gak ada lagi dah Nabi yang ajarannya yang kita ikutin, yang kita pakai kecuali Rasulullah. Karena kita punya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, bukan hanya ajaran atau amalan-amalan yang kita lakukan, tapi nanti di akhirat beliaulah yang akan memberikan pertolongan dan syafaat buat kita. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan para nabi pun mengakui kalau Rasulullah itu yang akan memberikan pertolongan. Maka kita bersyukur banget, alhamdulillah dijadikan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Karena hampir kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, nabi-nabi Bani Israel, mereka mengucapkan begini kata Allah, ya Rabb, izinkan saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Tidak, kesempatan dan masa engkau sudah berlalu. Nabi Musa sudah berlalu masanya. Para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, masa mereka sudah berlalu. Perjuangan dan pengorbanan mereka di saat mereka mensyiarkan agama, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, sudah berlalu masanya. Tapi Nabi Musa berharap banget pengen jadi umatnya Nabi. Kenapa? Karena bandingannya seorang hamba atau seorang umatnya Nabi di saat dia beribadah, itu ibadahnya kalau diterima sama Allah bisa menandingi pahalanya para nabi dan rasul Bani Israel. Hebatnya kita tuh.
Hebatnya bagaimana? Jelas hebat lah. Umur kita dikasih cuma 60 atau 70, sisanya plus dah. Tapi kalau umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Umurnya panjang-panjang. Ya. Ada yang 1000 tahun. Masya Allah. Umurnya panjang. Tetapi Allah kasih spesial, umurnya pendek, tapi di saat dia melakukan ibadah pahalanya panjang. Mana contoh kecilnya? Contoh kecilnya, seandainya ada salah satu umatku, kata Nabi, dia beribadah, dia taat pas berbarengan dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka apa pahalanya? Khairum min alfi syahr. Itu pahalanya dia dapat lebih mulia daripada orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan bandingan sama 1 malam, jauh banget kan? Kalau hitungan matematika berapa persen? Jauh. Bandingan 2%, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, jauh. 1 banding 1000. Itulah umatnya Nabi. Makanya beruntung kita, tinggal apa? Tinggal amalkan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Dikit demi sedikit kita rubah waktu kita. Mau sampai kapan kita nggak mau lakuin sunnah Nabi? Mau sampai kapan? Allah udah kasih waktu buat kita. Contoh kecilnya sholat sunnah deh. Apa yang udah kita lakukan? Nah, ini ajaran Nabi Muhammad. Karena yang namanya sunnah itu adalah penyempurna kewajiban yang kita lakukan. Berarti apa? Kalau ada amalan yang membuat kesempurnaan ibadah seseorang, yang pasti ibadah itu ada cacatnya, ada lubangnya, ada bolongnya. Kayak contoh kita sholat zuhur, belum tentu tuh kita sempurna sholat zuhur kita. Sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, terkadang nggak berjamaah, terkadang sakit. Yang dirasain dia sakitnya yang dirasain, kita nggak khusyuk di dalam sholat, tapi kita lebih khusyuk kepada penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yang seharusnya kita khusyuk banget di dalam sholat, tapi di dalam sholat kita paksakan sholat, tapi kita masih ingat sama penyakit kita. Itu berarti apa? Kita belum khusyuk. Lihat coba sahabat dulu tuh hebat khusyuknya beliau. Ada satu orang ngelihat dalam peperangan, satu sahabat tertancap anak panah di badan dia. Kata temannya, saya cabut ya. Jangan dicabut. Sekarang ini jangan dicabut. Saya akan merasakan sakitnya. Kenapa? Karena anak panah udah tertancap di bagian dadanya. Kalau mau cabut, cabutlah anak panah ini di waktu saya sholat. Oh begitu? Iya. Allahu Akbar. Karena perintah dia, dapat 1 rakaat, dicabut tuh anak panahnya. Udah, nggak jerit, nggak nangis, nggak sakit, nggak bergerak sama sekali. Akhirnya setelah sholat selesai, assalamualaikum ditanya, apa yang kau rasakan? Saya tidak merasakan apa-apa ketika sholat. Ternyata anak panahnya udah dicabut. Kapan kamu cabut anak panah yang ada di dalam tubuh saya? Di waktu engkau sholat rakaat yang kedua. Itu hebatnya para sahabat. Sakit di dalam sholat dia nggak rasain. Itu kita belum kecoba tuh kayak begitu tuh. Belum nyoba kayak begitu, digigit semut kita nggak garuk. Ya. Digigit nyamuk kita nggak garuk. Ini kadang sakitnya aja kita masih garuk. Kita rasain tuh rasa sakitnya. Apakah memang di saat itu para sahabat nggak merasakan sakit? Merasakan nggak? Wallahu alam. Tapi kalau kita perbandingin, lihat nih, kalau orang dalam keadaan mabok, orang mabok nih, dipukul pakai balok paling gede, rasanya bagaimana? Bagi dia nggak kerasa apa-apa. Kenapa? Karena dia udah udah terlalu dalam di dalam dia tenggelam di dalam maboknya dia. Begitu halnya orang-orang yang sudah mabok cintanya kepada Allah. Orang kalau udah mabuk cintanya kepada Allah, gempa, longsor, mau runtuh tuh masjid, dia nggak bakal ngerasa kalau itu akan rontoh. Tapi dia apa? Dia rasakan karena dia udah tenggelam cintanya kepada Allah. Allahu Akbar, khusyuk tuh.
Tuh kita itu belum tuh sampai kayak begitu tuh. Bisa nggak? Bisa. Perlu latihan. Setahap, 2 tahap, 3 tahap. Hati kita ini bikin tenang aja dulu deh. Tenang dulu kita di dalam sholat. Urusan dunia, urusan apa-apa tinggalin dulu. Jangan kita ini sholat buru-buru banget pengen nyelesain urusan dunia kita. Begitu kita mah kadang. Beresin aja dulu urusan dunia baru kita sholat. Kenapa? Kalau kita urusan dunia belum selesai, baru setengah, itu nanti di dalam sholat masih mikirin, ini urusan saya belum selesai, ini belum rapi, ada tamu, ada ini, macam-macam. Sholat kita buru-buru. Buat apa? Buat yang lain. Itu kita diajarin bagaimana agar ibadah-ibadah yang wajib kita itu semakin hari semakin sempurna. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi sholat sunnah itu adalah penyempurna ibadah kewajiban kita. Karena orang kalau udah merasakan sempurna di dalam beribadah, udah nikmat. Merasakan makanan sempurna banget nih, baik rasanya, baik bumbunya, baik macam-macam yang ada di dalam itu yang kita makan sempurna, kita udah nikmat banget merasakan. Nah, itulah ibadah kita tuh. Kalau kita pengen ibadah kalau udah sempurna banget itu merasanya enak gitu. Tapi terkadang setan itu memang godaannya lebih dahsyat. Setan gak kuat, iblis terus bisikin ibadah kita. Ayo, lu udah mulai khusyuk nih, udah mulai bagus, ya kan? Dibisikin begitu, dirusak kita. Walaupun tuh bisikan kayaknya ibadah. Bener, lu bagus tuh, lu udah mulai khusyuk, lu udah mulai tenang. Nah, akhirnya beranggapan diri kita, wah saya adalah orang yang paling khusyuk, saya udah bisa tenang, yang lain belum. Akhirnya apa? Merendahkan yang lain. Sama juga tuh konsepnya iblis tuh kayak begitu tuh. Merendahkan orang, menjatuhkan orang, menghina orang, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Itu konsepnya iblis supaya jatuhin orang-orang yang gemar ibadah. Kalau udah begitu, udah kita kalah kita sama bisikan iblis, bisikan syaitan laknatullah. Apa yang harus kita perhatikan agar ibadah kita ini semakin hari semakin sempurna? Kata Nabi, man shalla fil yaumi wal lailata itsnatai asyarata rakaatan tatawuan. Siapa orang yang sholat fil yaumi wal lailata dalam sehari semalam 12 rakaat tatawuan, sholat sunnah ada 12 rakaat di dalam sehari semalam dia lakukan. Apa janji Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan, Allah akan membuat baitan fil jannah, rumah nanti di dalam surga. 12 rakaat, 12 sholat sunnah yang kita lakukan sehari semalam, itu udah ada jaminan kita punya rumah di surga. Enggak ada Tuhan yang memberikan jaminan kalau nanti kita di surga dibikin rumah. Enggak ada nabi selain Nabi Muhammad yang memberikan janji nanti akan diberikan rumah. Kalau udah rumah di surga, Masya Allah, enak. Tinggal kapling-kaplingnya. Kita nih rumah di dunia enggak ada yang abadi, enggak ada. Pasti keturunan. Walaupun kita itu rumah, itu tanah bagian engkau, ntar bangun, ntar abah yang bangunin. Dibikinin kayak begitu. Kadang bener, kadang gagah. Yang namanya janji manusia. Ternyata pas mau dibangun, tanahnya emang udah dijual sama anak pertamanya. Kan ngeselin juga. Bagian buat anak yang kedua, nggak ngomong-ngomong lagi, itu anak pertama main jual-jual aja. Akhirnya abah mengingkari janji. Itulah manusia. Tapi kalau janji Rasulullah udah pasti. Seandainya memang ini kita nuntut nanti kepada Allah, ya Rabb, mana rumah saya yang Rasulullah janjikan? Nanti Allah yang bakal cari-cari, Muhammad, mana Muhammad?
Nih ada umatmu nih, katanya dia gak kebagian rumah, dia udah ngamalin sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Akhirnya kata Rasulullah, bener, bapak ngamalin sunnah, bener. Habis sholat dohor, setelah sebelum sholat dohor, sebelum sholat asar, setelah sholat maghrib, sebelum dan sesudah sholat isya, sebelum sholat subuh. Iya. Tapi masalahnya terkadang ini diterima apa kagak nih? Itu. Kalau memang kita nanti ibadah kita sunnahnya yang wajib diterima sama Allah, ya bersyukur. Alhamdulillah, girang kita. Kenapa? Karena jaminan yang pasti kita udah dibikinin dibikinin rumah. Elahu baitan fil jannah. Apa aja sih kata Nabi? Man shalla qabla al-fajri, siapa orang yang sholat qabla al-fajri rakaataini, 2 rakaat sebelum fajar. Sholat subuh 2 rakaat. Bangun dan kita tuh sebelum sholat subuh 5 menit, 10 menit masih ada waktu kita sholat 2 rakaat. Ada lagi hadis yang menggambarkan sholat 2 rakaat sebelum melakukan sholat fardu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu masih lebih bagus bagi orang yang memiliki dunia dan isi-isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang memiliki dunia dan isi-isinya, orang paling kaya. Ya, orang paling kaya. Orang paling kaya di kampung kita punya mobil berapa sih? 2, 3, 4. Bukan dikata orang kaya. Orang kaya paling kaya di Indonesia siapa? Yang punya perusahaan, yang punya apartemen, yang punya ruko, yang punya ini. Enggak, bukan orang kaya itu. Kalau kita ngikutin ucapan Nabi Muhammad, orang yang paling kaya, lebih kaya daripada orang yang memiliki dunia dan isinya adalah orang yang diberikan kesempatan sholat 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh. Itu dia enak tuh. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah bangunin saya. Yang tidur, yang bikin tidur kita, ya Allah. Yang bangunin kita juga, ya Allah. Jadi kita mintanya sama siapa? Minta tolong. Ya minta tolong sama Allah. Ternyata nggak dibangunin juga Ustaz, nggak dibangunin. Kadang bangun 5:30, ya. Ya memang karena kitanya kali. Akhirnya Allah nggak demen bangunin kita. Atau malaikat yang Allah perintahkan, jangan bangunin dia mah. Gitu. Allah alam, apa karena sebab makan kita makan? Apa karena sebab begadangnya kita yang nggak jelas? Begadang ngobrol yang gak jelas, yang ada manfaatnya kita obrolin, akhirnya sampai larut malam, tidur kemalaman, bangun juga kesiangan. Nah inilah harapan kita. Apa itu? Ibadah amalan atau janji Rasulullah yang kita nggak tahu, yang kita nggak berharap penuh. Kenapa? Ya karena kita nggak ngamalin. Itu yang pertama. Man shalla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla zuhri, dan sebelum zuhur arba'an 4, sebelum zuhur 4, wa ba'daha, dan setelah zuhur 4, kan? Wa arba'an qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Apa janji Nabi itu? Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Masuk surga kayaknya mah enteng banget tuh. Dengernya makanya enteng banget. Iya, gampang tuh mah. Kita pengen masuk surga gampang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum dohor, 4 rakaat setelah dohor, 4 rakaat sebelum asar. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, masuk surga. Waduh, enak banget tuh. Masalahnya itu dia ngamalinnya, istiqomahnya. Karena kalau kita tahu ibadah kita itu yang diterima, misalnya hari Senin nih, besok hari Senin pagi, zuhur ketemu zuhur, asar
maghrib, isya kita ngelakuin itu sunnah kita tuh. Malam-malam dapat mimpi. Bulan, bapak anu, si anu dapat mimpi tuh. Sholat yang kamu lakukan tadi, sholat sunnah diterima sama Allah, kamu masuk surga. Udah langsung buru-buru, ya Allah matikan saya. Enak begitu. Tapi kita kagak dikasih tahu ibadah kita yang diterima sama Allah sama yang kagak. Kalau ketahuan mah enak kita, enak banget kalau ketahuan. Di dunia kita, ibadah kita ketahuan nggak sah, nggak diterima sama Allah, masih kita perbaiki, masih bisa kita perbaiki. Ada waktu nih, yang kurang ini, ya kita perbaiki. Ya, ibadah kamu diterima sama Allah, kamu udah dijamin masuk surga, enak kita. Langsung minta sama Allah, ya Allah kalau begitu wafatkan saya. Saya pengen masuk ke dalam surga, buru-buru deh masukin saya ke surga, begitu. Tapi kita nggak tahu kita. Selama ibadah kita ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mana yang diterima sama Allah? Dan orang pun nggak ada. Baba kita kek, emak kita kek, atau ustadz kita kek, ustadz ngomong, ente sholatnya diterima sama Allah, ente di masjid mulu. Nggak ada yang berani kayak gitu, nggak ada. Ya, ente rajin banget di masjid. Orang belum pada bangun, ente udah bangun. Pagi ngepel, pagi bersihin, ngerapiin ini. Udah aja surga itu jaminannya, udah kamu masuk surga. Nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah memang dapat wahyu dari Allah. Ada satu sahabat, sahabat-sahabatku, nanti ada orang yang masuk dari arah pintu masjid ini, dia itu adalah salah satu penduduk yang akan masuk ke dalam surga. Itu Rasulullah dapat wahyu. Memang Allah yang suruh kau sampaikan di hadapan para sahabat supaya dia pada semangat dalam ibadah. Sahabat-sahabatku, di saat aku Isra, di saat aku Mi'raj, aku diperlihatkan di surga siapa nih yang bakal masuk ke dalam surga. Saya juga diperlihatkan di dalam neraka siapa aja yang disiksa. Saya sebutin nih. Saya ketika di surga, saya ngelihat sendalnya, suara sendalnya Bilal. Sahabat bingung, suara sendalnya Bilal udah di surga, enak bener. Udah dijamin. Ya udah dijamin sendalnya Rasulullah, sendalnya Bilal itu udah masuk ke dalam surga. Suara langkah kakinya Bilal. Tapi enggak menjadikan gue udah dijanjin masuk surga nih sama Rasulullah, udahlah aman. Enggak, tetap ibadahnya dia itu rajin. Semangatnya dia itu kepada Rasulullah, khidmahnya rajin banget. Kenapa? Karena dia khawatir di saat dia dikasih berita kalau Bilal adalah salah satu penduduk surga, kemudian setelah itu dia sombong, kemudian dia ria, kemudian gugur semua dah. Habis hancur pahala yang dia miliki. Tapi dia nggak kayak gitu. Dia nggak kayak gitu. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang diwahyukan bahwa dia ini surga, dia akan masuk ke dalam neraka karena diperlihatkan wahyu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa? Ya kita mah kita nggak ketemu sama Rasulullah, kita juga nggak ngaji langsung sama Rasulullah, nggak dikasih tahu kabar-kabar gembira, nggak dikasih tahu kita. Kayak Fatimah dikasih tahu kabar gembira, wafatnya anak Sayyidina Ali, Hasan wal Husain, dikasih tahu kematiannya, dikasih gambaran nyata nanti 10 tahun, 5 tahun atau 20 tahun yang akan terjadi. Itu dikasih gambaran nyata dan jelas, sejelas-jelasnya. Ya. Itu Allah yang memberikan wahyu, yang memberikan ilmu, yang memberikan pandangan ke depan untuk Rasulullah dan umatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an. Siapa orang, ini keutamaan ini kita baca perihal omongan Rasulullah, janji Rasulullah, biar kita semangat. Apa yang kita mau ambil? Udah, tadi hadis pertama begini, jaminannya adalah surga. Tadi hadis yang kedua, jaminannya begini.
Apa yang udah kita bisa amalkan? Ya Allah ya Rob, alhamdulillah habis sholat isya saya bisa sholat sunnah. Habis sholat maghrib saya alhamdulillah bisa sholat sunnah. Bersyukur aja terus. Bersyukur, minta sama Allah istiqomah. Jangan sampai sesibuk apapun, selapar apapun nih, kita pulang kerja belum makan, belum ketemu nasi, datang sholat maghrib kita langsung ke masjid. Datang ke masjid habis sholat assalamualaikum, zikir, nggak langsung buru-buru pulang, mikirin makan belum makan nih, tapi kita mikirin udah sholat sunnah belum nih, gitu. Jadi ruhaniyah kita yang harus kita perhatikan. Terkadang kita ini lebih perhatian kepada jasmaniyah kita doang. Palak puyeng kita beli obat, lapar dikit kita beli nasi uduk, ntar siang pengen ngemil kita beli nasi goreng. Belilah makanan-makanan yang kecil lah, cemilan-cemilan. Badan gak enak kita urut, kita terapi, kita manjain dia, kita olahraga. Badan kaki udah pada pegel, kita olahraga, mau sepeda kek, mau jalan kek, muter-muter kek, badminton. Itu terkadang manusia lebih memikirkan jasmaniyahnya ketimbang memikirkan ruhaniyah. Ini ruhaniyah yang ada di dalam jasad kita, ada namanya ruh, dan dia juga butuh makanan, dan dia juga butuh asupan. Apa itu? Zikir. Di saat orang berzikir, ruhnya dia itu dapat asupan makanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir, makanan ruh kita. Terus apalagi ilmu yang kita serap, yang kita masukin, itu ruhaniyah kita itu, masya Allah. Dia mengelola sampai ibadah kita ini benar-benar sempurna di dalam ibadah. Apalagi baca Al-Quran. Di saat lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ruhaniyah kita juga akan dibawa tenang, akan ikut zikir, menyebut kalamullah. Makanya Allah itu pantaslah mengungkapkan dengan kalimat firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu asupan hati kita nih, ruhaniyah kita. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu adalah membuat ketenangan hati, ruhaniyah kita tenang. Itu dia. Terkadang tuh manusia lebih banyak memikirkan jasmaniyah mereka. Kita nggak pernah memikirkan ruhaniyah kita. Pegel apa kagak ruhaniyah kita ini? Ngejar dunia, emang nggak pegel? Pegel kita. Ngejar, nggak dapat. Ada orang lagi ngejar dunia, mati dalam mengejar dunia. Naudzubillah min dzalik. Kita pengen tuh meninggalnya dalam keadaan mengejar akhirat. Mau berangkat ke masjid, tahu-tahu wafat. Lagi sujud, tahu-tahu wafat. Lagi baca Al-Quran, tahu-tahu wafat. Itu tuh meninggal dalam keadaan mengejar akhirat tuh paling enak. Harum nama kita, disebut-sebut. Tuh fulan mah masya Allah, meninggalnya dalam keadaan sholat, meninggalnya dalam keadaan sujud, meninggalnya dalam keadaan baca Al-Quran. Ya, tuh enak, kita pengennya begitu tuh. Di kuburan tuh pas waktu pemindahan ada perlebaran jalan, pas digali ternyata udah 30 tahun, bahkan udah ada yang 5 tahun misalnya, 5 tahun jasadnya, kain kafannya nggak hancur, nggak rusak, wangi, sedep. Tuh kita pengennya kayak begitu tuh. Padahal gambaran-gambaran yang kayak begitu udah nyata, ada tuh di HP, ada diperlihatkan kayak begitu, berarti memang nyata ada. Yang dikasih nikmat kubur ada, yang dikasih nikmat, yang dikasih azab kubur juga ada. Makanya kemarin kalau lihat HP, ya Allah, ada orang video, dia ngerekam, rekaman HP kan bisa ngerekam tuh, dia taruh di atas kuburan ini, katanya orangnya ini dulunya masa hidupnya koruptor, dia ambil duit orang. Ternyata di audionya dikerasin, bener,
terdengar teriakan-teriakan rasa sakit. Ini orang yang ada di alam kubur. Tapi wallahu alam tuh Mak, benar apa kagak kita nggak tahu juga. Tapi memang ada yang nyata, ada yang nyata. Dapat beberapa langkah tuh orang pada pulang, terdengar teriakan. Ada yang Allah kasih pendengaran, mendengar. Pas dia digali, ternyata apa? Jasadnya habis, sudah angus semua, geseng. Bagaimana caranya itu coba? Malaikat bisa gesengin jasad yang baru cuma 7 langkah, berapa langkah nggak jauh dari kuburan dia. Pas digali rasa penasaran dia, apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik. Nah kita tinggal pilih tuh hidup tuh, mau yang enak kayak begitu di alam kubur, sedep kita, kain kapan kita nggak dimakan. Kan logikanya begini, kalau kain kapan aja nggak rusak, masa iya tubuh kita rusak? Kain kapan aja nggak disentuh sama belatung, sama hewan-hewan yang ada di tanah, ya, nggak nyentuh, apalagi tubuh kita. Itu dia. Itu kita pengen tuh nikmatnya kayak begitu tuh, pengen banget. Nah, tapi kita nggak ada yang tahu, dan juga kita nggak ada yang jamin. Walaupun guru kita, ya, hebat guru kita, belum tentu jamin. Nah, kamu tuh matinya nanti husnul khotimah. Emang guru kita jamin? Enggak. Kenapa? Karena semuanya masing-masing punya amal masing-masing. Terkadang gurunya aja, sama murid lebih muliaan muridnya ketimbang guru. Guru mah terkadang ngomong doang, ngamalin kagak. Kita kan kagak tahu deh. Jadi makanya kita disuruh berlomba di dalam kebaikan. Man shalla qabla zuhri. Siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Itu pahalanya sederajat seperti orang yang memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Kedudukannya gede banget, besar, agung, mulia. Kalau di zaman Nabi Ismail memerdekakan seorang budak adalah sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, maka Nabi Muhammad cuma cukup melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, itu sama derajatnya seperti orang-orang yang melakukan memerdekakan budak di zaman Nabi Ismail. Berapa menit? Terus apa lagi? Ini kayaknya mas sunnah ini udah kita lakuin, ya. Tinggal istiqomahnya aja, istiqomah. Ya, sebelum zuhur kita udah sholat, setelah zuhur kita sholat, sebelum asar kita sholat, habis maghrib sebelum maghrib kita sholat, habis isya sebelum isya kita sholat. Makanya sempetin, jangan azan langsung komat. Sempetin lah, orang mau ibadah sunnah. Kita buru-buru mau ngapain sih? Kalau kita tanya nih, habis sholat isya, kemudian pulang ke rumah, ngapain coba? Nongkrong doang kan? Pan TV. Jarang kita temukan habis sholat maghrib, habis sholat isya, dia pulang ke rumah, dia megang Al-Quran. Ya, habis itu dia sholat 2 rakaat. Enggak. Paling beres buka baju, ada makanan dia makan. Ada tontonan dia tonton. Ada obrolan dia ngobrol. Capek tidur. Kagak ngelakuin sholat sunnah habis isya. Sayang gitu. Padahal itu janji-janji Rasulullah. Ini hadis yang terakhir, ya. Waqala Nabi man shalla rak'ataini fi khala la yara illallah wal malaikah kataba lahu bara'ah minan nar. Siapa orang yang sholat rak'ataini 2 rakaat fi khala, di kesendirian dia, orang nggak ada yang tahu, bininya masih tidur, anak-anak juga masih tidur, dia bangun dia sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat sunnah aja. Niatnya bagaimana Ustaz? Udah niatnya begitu aja, usolli sunnah rakaataini lillahi ta'ala, saya niat sholat 2 rakaat karena Allah, udah gitu. Apa kata Nabi Muhammad? La yarahu illallah
Nggak ada yang ngelihat kecuali Allah, wal malaika dan malaikat. Yang ngelihat cuma Allah dan malaikat doang. Bininya tidur, emaknya tidur, anaknya tidur, dia bangun tuh, ada kesempatan dibangun, dia sholat 2 rakaat. Katabalahu bara'atan minanar. Ditulis sama malaikat, disampaikan kepada Allah, bara'atun minanar, dia ini dibebaskan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Itu enak banget ya Allah. Kalau kita dibangunin di malam hari, ya bangunlah, sholatlah 2 rakaat. Ya mungkin itulah di saat kita bangun, Allah berikan kesempatan, Allah catat, para malaikat mencatat amal kita itu yang 2 rakaat, ternyata kita dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab.